Laura, panggil Alan. Kali ini nadanya cukup serius, membuat Laura langsung menolehkan kepalanya ke arah Alan, seolah mengatakan kenapa Alan memanggilnya. Kenapa lo terima perjodohan ini? Tanya Alan. Hampir saja Laura mati tersedak. Karena gak ada pilihan lain kan? Tanyanya balik pada Alan. Selain itu, gak ada. Gue terpaksa nikah sama lo, gak ada alasan lain. Yakin? Lo mau pernikahan ini kayak gimana? Langgeng? Tanya Alan. Gak tahu, gue stres kalau mikir begini, jadi gue serahin aja semuanya sama Tuhan. Alan terkekeh. Gimana kalau gue buat tantangan? Apa? Yang jatuh cinta duluan berarti kalah, waktunya 2 bulan. Yang menang boleh minta apa aja, termasuk, kata Alan menggantung. Ia berdehem, karena untuk mengucapkan kata selanjutnya akan membuat suasana menjadi canggung. Apa? Cerai, kata Alan. Oh tidak, baru saja tadi pagi mereka sah menjadi suami istri, dan malamnya justru membahas perceraian. Oke, kata Laura. Setuju, tanya Alan, dan Laura mengangguk. Alan menganggukkan kepalanya meskipun ekspresinya cukup bingung dengan jawaban Laura yang terdengar mantap itu. Alan kembali ke kamarnya, sedangkan Laura berada di dapur, sekarang memikirkan cara untuk bagaimana menang dalam permainan Alan yang ini. Jika Laura mengaku bahwa ia bahkan sudah menyukai Alan sejak duduk di bangku SMA, maka ia sudah kalah detik itu juga. Maka dari itu hal yang harus direncanakan oleh Laura adalah membuat Alan jatuh cinta padanya lebih dulu dan mengakuinya. Tidak banyak hal yang berubah dari keseharian Laura. Hanya saja pagi ini cukup berbeda dengan biasanya. Jika ia bangun, orang yang ia lihat di dalam rumah adalah mama, papa, atau tidak, Celine. Namun sekarang orang yang dirinya lihat adalah Alan. Sudah menjadi kebiasaan Alan kalau pagi ia harus minum teh sebelum berangkat ke kantor. Alan melihat sekilas ke arah Laura yang baru saja turun, tanpa minat sedikit pun. Laura bingung, ia tidak tahu untuk memulai dari semua ini. Kenapa? Gak apa-apa. Oh ya, gue bakal jaga malam nanti, jadi kemungkinan pulang besok pagi, kata Laura. Setelahnya Laura pergi dari area dapur dan segera masuk ke dalam mobil untuk menuju rumah sakit. Gila, matiku tuh gue gak tahu gimana caranya. Mana mau gue jadi jendes muda, kata Laura sembari menyetir sambil menggerutu. Mobil Laura sudah terparkir di parkiran rumah sakit. Pengantin muda udah berangkat aja nih. Gimana? Enak gak nikah muda? Tanya Kiara. Diem, kata Laura. Kenapa sih? Gimana ya buat orang jatuh cinta? Gue mati kutu banget nikah sama doi, kayak flat banget, kata Laura. Kiara terkekeh. Oke, sepertinya profesi tidak sah di mata hukum dan negaranya ini akan beraksi untuk Laura. Sini-sini, gue kasih tips yang paling pertama ya. Lo buatin sarapan tuh buat doi. Habis itu, kalau perlu, kalau jam makan siang, lo tanya mau makan bareng gak? Atau mau dibawain makanan ke kantor gak? Gue yakin sih, perhatian kecil begitu tuh bikin dia meleleh. Gue gak bisa masak gila, kata Laura. Belilah, yang penting tuh perhatiannya. Kiara menunjukkan wajah bangganya, sedangkan Laura tampak menimbang-nimbang. Udah yakin aja dicoba, kalau gagal nanti gue kasih tips lainnya. Gue harus percaya sama jomblo 3 tahun apa Google aja ya? Ragu gue, kata Laura. Ia sebetulnya hanya ingin mengejek Kiara yang masih belum memiliki kekasih setelah putus dengan mantan pacarnya 3 tahun silam. Duh, no comment gue, kata Kiara lalu pergi meninggalkan Laura, yang mana langsung disusul oleh Laura. Bercanda, katanya merangkul bahu Kiara. Jam makan siang sudah tiba. Laura memainkan ponselnya. Ia mengetik, lalu hapus. Ketik dan hapus lagi. Dengan Alan, hingga pada jam 12 lebih 11 menit, Laura berhasil mengetikkan kata untuk Alan. Laura mengatakan bahwa ia akan memberikan Alan makan siang melalui ojek online karena dirinya tidak bisa datang ke kantor hari ini juga. Laura menjauhkan ponselnya. Sejujurnya ia takut juga dengan respon Alan jika tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pukul 6 sore Laura sudah siap dengan prakteknya dan sekarang ia bertugas untuk jaga di rumah sakit sampai pagi nanti. Biasanya ia dapat jaga di siang hari, namun karena siang tadi ia ada praktek, jadi hari ini ia berjaga di malam hari. Kopi nggak mbak? Tanya Hasna, salah satu suster yang ada di sana. Laura menggeleng, ia tidak bisa minum kopi, karena jika minum kopi, maka ia akan sakit perut, mules, dan berujung diare.
Makasih ya tawarannya, kata Laura. Ia pun kembali mengecek catatan pasiennya. Ada beberapa yang kondisinya membaik, dan ada beberapa kondisinya yang tak kunjung membaik. Di sisi lain, Alan berada di rumah sendirian. Ia sudah mengenakan pakaian tidur namun tubuhnya masih duduk di depan komputer. Di ruangan kerjanya, ada proyek yang mati-matian Alan pikirkan bersama dengan tim. Jadi Alan mau kalau produknya ini tidak ada yang gagal. Ponselnya berdering, tanda ada pesan yang masuk. Laura kembali mengirimkan dirinya pesan yang mengatakan bahwa Alan sudah makan apa belum. Dan Laura sedang membelikan makanan. Jadi Alan harus mengambilnya di luar ketika makanan itu sudah sampai. Alan hanya membalasnya dengan ucapan terima kasih dan setelahnya tidak membalas apapun yang dikirimkan oleh Laura, karena gadis itu hanya mengirimkan beberapa stiker lucu untuknya. Dan benar saja, tidak lama setelah Laura mengirimkan dia pesan, ada bel berbunyi. 2 kantung makanan sudah Alan ambil dan ia letakkan di meja pantry. God, dia beneran dokter. Gak nyangka bisa-bisanya dia beliin gue syabu-syabu malam-malam, kata Alan. Ia bergidik ketika melihat kuah mala yang penuh minyak dan berwarna merah coklat menyala. Alan tidak menyentuhnya. Ia tidak makan makanan berminyak pada malam hari, jadi akan memilih untuk menyimpan makanan itu di dalam kulkas saja. Dan dirinya yang kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaannya. Besoknya siang hari saat Laura baru pulang dari rumah sakit. Laura pulang tetapi Alan sudah pergi ke kantor lebih dulu. Laura rencananya ingin membuka kulkas, niatnya ia akan meminum air dingin. Namun pandangannya justru tertuju pada plastik yang isinya adalah makanan yang ia pesan tadi malam. Padahal malah enak, dia nggak suka ya? Tanya Laura pada dirinya sendiri. Melihat makanan yang ia belikan tidak disentuh sama sekali oleh Alan. Nanti beli yang kuah kolagen aja deh, siapa tahu dia sukanya yang itu kan? Katanya lalu menutup kulkas saat air minum yang ia mau sudah terambil. Laura tak ambil pusing, urusan dimakan atau tidak yang pasti dirinya sudah berusaha menjadi istri yang baik, meskipun Alan mungkin tidak menerimanya untuk sekarang ini. Hari ini Mama Alan datang ke rumah. Laura hanya bisa mengikuti sandiwara Alan yang seakan-akan mereka ini adalah pasangan paling romantis seantero dunia. Tangan Alan ia sisipkan di pinggang Laura hingga gadis itu merasa kegelian karena cukup jarang sekali ada laki-laki yang seperti itu. Tidak lebih tepatnya, ini adalah yang pertama kali untuknya. Makan malam dulu nggak, Mah? Tanya Alan, karena sang mama akan segera kembali ke rumah. Mama makan malam sama papa dong. Masa mama ninggalin papa sendirian sih? Kata mama, sebetulnya beliau hanya ingin mencontohkan kepada anaknya bahwa sudah seharusnya sepasang suami istri itu begitu. Alan mengangguk tanpa suara. Setelah mama pergi, mereka berdua kembali ke dalam rumah. Untung mama pulang, bisa gila gue, gak bisa masak, kata Laura. Bergumam, hari ini ia hanya akan memanasi mala yang ia beli semalam untuk Alan, akan tetapi sama sekali tidak dimakan. Alan berlalu masuk ke dalam kamar tanpa mengucap satu kata pun pada Laura. Semoga gak diare aja sini, katanya melihat mangkuk panas yang berisi mala yang sudah ia panaskan. Laura membawanya ke meja makan dan setelahnya ia memakan makanannya dengan tenang. Di sela-sela makannya, Laura lihat bahwa Alan menuruni tangga. Dahinya berkerut. Ia penasaran akan pergi kemana Alan malam ini, karena ia yakin Alan akan pergi karena pakaiannya yang super rapi. Gue gak pulang, kunci pintu jangan ditunggu, kata Alan. Belum sempat Laura bertanya, Alan sudah pergi. Itu tandanya Alan tidak meminta izin. Ia hanya memperingati saja untuk Laura mengunci pintunya. Kemana? Tanya Laura pada dirinya sendiri. Dia punya pacar? Gimana kalau gue nikah sama orang yang punya pacar? Gue selingkuhan atau dia selingkuh dari gue? Tanya Laura pada dirinya sendiri. Ia benar-benar penasaran. Gak mungkin kan? Alan kayaknya single deh. Kalau dia pacaran pun pasti ada beritanya kan? Dia bukan orang biasa, kata Laura lagi. Ia hanya mencoba untuk menghilangkan segala pikiran buruknya. Laura kembali menyuapkan makannya, namun rupanya nafsu makannya sudah menguap bersama dengan angin begitu saja. Dering ponsel Laura berbunyi, membuat dirinya dengan gerakan cepat mengambilnya. Code blue, dan sambungan itu langsung terputus oleh Laura yang dengan gerakan cepat langsung menuju rumah sakit karena ada code blue, alias ada pasien yang membutuhkan perawatan lebih dalam sekarang ini. Laura mengendara mobilnya dengan kecepatan cepat. Tak masalah baginya jika diumpat oleh beberapa orang, karena ini benar-benar sangat gawat darurat. Laura telah sampai di rumah sakit. Ia berlari ke arah kamar pasien.
Seusai arahan, di sana sudah ada dokter Kiara dan juga dokter Adnan yang menangani lututnya lemas. Ia hanya takut jika terjadi apa-apa kepada pasiennya lagi. Sudah membaik, kata Kiara pada Laura. Gue hampir mati tahu nggak, katanya mengadu pada Kiara. Suster yang telepon lo, salah sih padahal ada dokter Adnan. Ya udah, yang penting udah nggak apa-apa. Laura duduk pada kursi di taman rumah sakit. Hari ini tidak ada jadwalnya karena ia libur, akan tetapi panggilan darurat seperti itu membuatnya menjadi kalang kabut. Beneran diare deh kayaknya, kata Laura kala ia merasa perutnya yang cukup panas dan perih. Dan sekarang ia butuh ke WC. Laura berlari kecil untuk ke WC. Kenapa Lau? Tanya dokter Adnan. Toilet, katanya lalu pergi begitu saja. Setelah menemukan toilet, ia langsung masuk dan langsung menyelesaikan urusannya. Setelahnya Laura ke apotek rumah sakit. Ia akan meminta pada apoteker untuk memberinya obat diare. Gue pulang bareng lo boleh nggak? Tanya Laura pada Kiara yang sekarang sudah bersiap untuk pulang. Suami lo nggak marah? Sakit perut nggak bisa nyetir dia. Mana bisa rawat gue? Gue nginep aja ya di apart? Tanya Laura. Makan apa? Gila lo, harus tahu ini rekor banget gue makan malatang seharian, kata Laura pada Kiara. Emang dasarnya udah gila dari lahir, pantes diare. Ayo pulang sama gue, kata Kiara menggandeng tangan Laura untuk ke parkiran. Laura dan Kiara naik mobil Laura untuk menuju tempat tinggal Kiara, dengan Kiara yang menyetir mobil karena Laura tidak sanggup lagi untuk menyetir. Laura pulang pada pukul 6 pagi. Ia melihat ke arah dapur, ternyata bekas ia makan tadi malam masih berantakan di sana. Dengan segera, Laura pun membersihkannya. Laura melirik ke arah kamar Alan yang sedikit terbuka. Alan sudah pulang. Bisa Laura lihat dari mobil Alan yang sudah terparkir di garasi rumahnya. Kenapa ngintip? Oh tidak, Laura menggelengkan kepalanya lalu kabur masuk ke dalam kamar yang berada persis di samping kamar Alan. Alan tak menghiraukannya. Ia menutup pintunya dan setelah itu merapikan bajunya. Sarapan pagi ini hanya dengan roti tawar, karena jujur, di rumah ini tidak ada apapun bahan yang bisa Laura masak. Juga sebenarnya Laura tidak bisa masak. Mau belanja bulanan? Kata Laura mencelutuk tiba-tiba karena sedari tadi keduanya hanya terdiam. Sama siapa? Tanya Alan. Sama kamu, tanyanya balik. Gak bisa, gue banyak urusan, kata Alan sembari berdecak. Ia tidak akan pergi dengan Laura karena ia takut kalau Michelle bisa lihat dirinya sewaktu-waktu. Oke deh, jawab Laura. Laura hanya bisa menelan kecewa. Ini bagaimana bisa? Laura diminta untuk mengambil hatinya, namun sayangnya hati Alan terkunci rapat. Dan kuncinya entah dibuang kemana. Alan beranjak lebih dulu. Ia berangkat ke kantor lebih dulu meninggalkan Laura yang hanya bisa melihat kepergiannya. Beneran terverifikasi cewek gila gue, berharap sama dia, katanya lalu menyuapkan satu potong roti ke dalam mulutnya. Laura bersiap ke rumah sakit. Pagi dokter, sapa Laura pada dokter Hutomo yang merupakan dokter spesialis jantung dan paru. Beliau menyapa Laura juga dengan hangat. Laura ke ruangannya, ia sudah ditunggu oleh anak-anak kecil yang membutuhkan perawatannya. Hingga beberapa jam berlalu, Laura telah selesai dengan pekerjaannya untuk hari ini. Ia sudah keliling untuk memeriksa kondisi pasiennya, dan ini pukul 8 malam. Yang harusnya ia sudah pulang, tapi ia masih berada di sekitar rumah sakit, karena terlalu malas untuk menyetir. Mata Laura menyipit kalau melihat orang seperti Alan keluar dari ruangan dokter Hutomo. Laura ketakutan, takut jika sebenarnya Alan menyimpan penyakit yang mengerikan. Apalagi mengingat dokter Hutomo adalah dokter spesialis jantung dan paru. Laura menghampirinya. Sakit apa? Tanya Laura begitu berada di depan Alan. Gak ada, lo ketemu dokter Hutomo. Berarti lo sakit. Saya punya proyek untuk gelang yang bisa menghitung detak jantung. Saya ke dokter Hutomo karena ingin mencoba untuk pasiennya, jelas Alan. Laura mengangguk, ia menjadi merasa tidak enak dengan Alan. Belum pulang? Tanya Alan pada Laura. Malas nyetir, pesen taksi, jawab Alan. Males, buang-buang duit, kata Laura lagi. Alan berdecak, ya udah, gue buru-buru. Alan meninggalkan Laura di lorong rumah sakit. Mimpi untuk Laura jika Alan mau mengantarkan dirinya pulang, bahkan mereka seatap sekalipun. Kini, mobil Alan sudah berhenti di depan rumahnya. Depan rumah yang dihuni oleh Michelle dan Najendra tentunya. Michelle kehabisan obat, akan tetapi ia tak sanggup untuk menuju rumah sakit sendirian.
Alhasil Alan membantunya lagi karena Najendra pun seharian ini sibuk dengan sekolahnya. "Thank you sayang," kata Michelle setelah meminum obatnya dan Alan yang meletakkan gelas bekas untuk minum obat di nakas. "Kalau obatnya tinggal sedikit, bilang aku ya, jadi kamu gak nahan sakit seharian," kata Alan yang mengusap lembut surai Michelle penuh dengan kasih dan sayang. "Iya, makasih banyak ya Al." Michelle tersenyum meskipun bibirnya pucat, akan tetapi cantiknya tidak pernah luntur di mata Alan. "Tidur ya, aku temenin di sini," kata Alan. Ia merapikan selimut Michelle hingga sebahu dan membiarkan Michelle tertidur, sedangkan dirinya hanya duduk di samping kasur menemani Michelle. Jika Michelle sudah terlelap, maka Alan akan pindah ke sofa kamar ini. Alan seringkali dibayang-bayangi oleh kematian. Ia takut jika Michelle akan meninggalkan dirinya secara tiba-tiba karena penyakitnya. Di sisi lain, Laura sudah sampai rumah, namun mobil Alan tidak ia temui di garasi itu. Artinya Alan tidak pulang lagi. Sekarang pikiran Laura benar-benar melayang kemana-mana. Laura mengirimkan pesan untuk Alan, akan tetapi balasannya sungguh tidak mengenakan hatinya. "Bencana banget deh, awas lo Alan," katanya pada dirinya sendiri di kaca rias miliknya. "He is my first love. Gimana move on-nya?" tanyanya pada dirinya. Laura membanting tubuhnya. "Oke, exhale, inhale. Alan emang di kantor dan kerja," katanya, berusaha untuk tenang dan berpikir dan positif untuk saat ini. Akhirnya malam itu Laura habiskan untuk waktunya tertidur meskipun tidak begitu nyenyak. Pagi harinya Laura terbangun kala ia dengar suara pintu terbuka. Alan pulang dengan wajah pucatnya, membuat Laura buru-buru menghampiri cowok itu. Dahinya dipegang dan segera ditepis oleh Alan saat itu juga. "Demam," kata Laura. Laura membantu Alan untuk naik ke tangga, akan tetapi rupanya cowok itu menunjukkan penolakannya. "Saya bisa sendiri." Hingga pada akhirnya Laura menyerah. Ia membiarkan Alan untuk berjalan sendiri hingga masuk ke dalam kamar. Alan membaringkan tubuhnya begitu ia sampai di kasur. Ia lemas karena semalam ia tidak cukup tidur karena khawatir dengan Michelle, dan paginya ia merasakan menggigil juga, kepala yang begitu sakit. Laura melangkahkan kakinya untuk ke dapur. Ia mengambil air hangat untuk mengkompres Alan. Setelah ia dapat, ia juga mengambil obat paracetamol untuk Alan, serta air putih, dan setelahnya ia beranjak untuk ke kamar Alan. Laura tidak bisa mengetuk karena tangannya penuh, jadi ia langsung masuk begitu saja. Laura mulai mengkompres dahi Alan, membuat cowok itu sedikit terusik. Kala handuk hangat itu menyentuh dahinya. "Jangan sok peduli Laura, tolong tinggalkan saya sendirian." "Minum dulu obatnya," kata Laura. Perlahan Alan membuka matanya. Ia menoleh ke arah samping, tempat Laura berada. Alan meminumnya dengan wajah yang kurang mengenakan. Bak dirinya ini tidak mengharapkan kehadiran Laura. "Jangan ke kantor ya hari ini." "Jangan ngatur," Laura berdecak karena Alan ini begitu keras kepala. Laura keluar kamar. Ia kembali ke dapur karena niatnya ia akan membuatkan Alan bubur. Laura mulai membuka ponselnya untuk melihat tutorial cara membuat bubur untuk Alan. Setelahnya ia mengikuti langkah demi langkah yang sudah dijelaskan, dari mulai mencuci beras hingga memasaknya. "Au, panas," katanya ketika tidak sengaja memegang panci tanpa lembaran apapun. Ia meniupnya lalu ia biarkan tangannya di bawah air yang mengalir beberapa menit. Bubur ayam sudah jadi, kurang lebih 1,5 jam. Ia sudah memasukkannya pada piring, akan tetapi baru saja ia memberikannya untuk Alan, tetapi cowok itu sudah turun ke bawah dan sudah rapi dengan setelan jasnya yang rapi. Mau kemana?" "Kantor, makan dulu deh ini, dibuatin bubur." "Makan sendiri aja, saya buru-buru." "Makan udah dibuatin itu, makasih bukan pergi gitu aja," kata Laura. Ia menyodorkan satu piring bubur itu kepada Alan. Alan menatap Laura dengan penuh keraguan. Alisnya naik, satu tanda ia ragu dengan Laura. Namun bahunya yang turun dan mulai pasrah untuk memakan bubur yang dibuat oleh Laura. Ia mencobanya sesuap. Untuk ukuran orang yang tidak bisa masak, ini cukup bisa ditelan. Laura tersenyum senang kala buburnya dihabiskan oleh Alan. Setelahnya Alan pergi ke kantor, padahal wajahnya masih pucat. Laura tidak bisa mencegahnya dan membiarkan Alan istirahat karena Alan bersikeras untuk ke kantornya. Karena hari ini ada pertemuan dengan orang yang akan memasarkan produknya ke benua Eropa dan Amerika. Sepeninggal Alan, Laura kembali ke dapur untuk membersihkan alat dapur yang sudah kotor.
Pusing banget gue liatnya, kata Laura, melihat cucian itu yang sama sekali tidak enak dipandang. Setelah semuanya beres, Laura pun bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Laura sudah berada di rumah sakit. Hari ini tidak begitu padat, seperti biasanya. Maka dari itu hanya 3 jam saja sudah selesai. Laura mencari Kiara. Lo tahu nggak, Rah? Hari ini gue masak bubur gila, katanya, begitu berada di samping Kiara. Nggak kebakaran kan? Nggak lah. Bagus deh kalau gitu. Lo udah denger belum kalau bakal ada acara di TK gitu, kasih penyuluhan? Udah, kata dokter Hutomo tadi. Lo sama gue ikut? Udah gue duga, kapan sih kita nggak ikut acara beginian? Ya gimana, dokter Adnan sama dokter Vira galak. Katanya muka kita aja yang anak kecil, friendly, kata Kiara dengan tawanya. Laura menepuk pelan pundak Kiara. Lusa kan? Udah, makan belum lo? Kata Kiara. Hadeh, sana sambil makan pumpung gue belum kelar makan, kata Kiara. Laura cengengesan. Ia langsung berdiri dan mengambil makanan untuk dirinya. Sore harinya Laura ingin pulang, namun sayangnya di luar hujan lebat, yang mana membuat dirinya mengurungkan niat untuk ke parkiran. Laura menunggu di lobi rumah sakit, sembari menunggu hujan mereda, hingga pada akhirnya matanya tertuju pada mobil yang berhenti di UGD, dan seseorang keluar dari sana. Laura melihatnya, Alan yang membawa seorang perempuan dalam gendongannya, dengan wajah panik masuk ke dalam UGD yang berada tepat di samping lobi. Laura berlari kecil menerobos hujan untuk menghampiri Alan. Ia masuk ke UGD, matanya memutar mencari Alan yang rupanya ada di balik bilik paling ujung. Sayang, jangan drop please, katanya dengan bergetar. Namun saat itu juga hati Laura tak kalah bergetar karena ucapan Alan. Dari luar, Laura bisa melihat Alan yang memegang tangan perempuan itu. Ia lihat dari sela-sela gorden yang tidak rapat. Laura mundur lalu ia memilih pergi dari sana sebelum Alan tahu bahwa dirinya berada di tempat yang sama dengannya. Sedangkan langkah kakinya memang menjauh, namun suara Alan yang memanggil sayang kepada perempuan itu semakin mendekat dan semakin berisik di telinga Laura. Hingga akhirnya ia memaksa menerobos hujan dan segera masuk ke dalam mobilnya. Laura pulang. Ia menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang, menuju tinggi agar cepat sampai di rumah. Dan setelah ia sampai, ia langsung mandi dan berendam air hangat. Ia butuh air hangat untuk merendam semua rasa sakit hatinya. Ponsel Laura berdenting, tanda ada pesan yang masuk. Ia meliriknya, ternyata Alan yang mengatakan tidak pulang untuk malam ini. Laura pikir Alan akan berjaga semalaman di rumah sakit. Jadi ia tak perlu khawatir dengan kondisi Alan yang tadi pagi demam. Di sana banyak dokter, itu pikirnya. Dan setelah selesai dengan berendam, Laura segera memakai bajunya dan tidur. Alan tidak pulang semalam, dan hari ini Laura sudah kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Semalaman ia hanya tertidur beberapa hari, lalu ia memikirkan hal ini dan kembali, seolah Tuhan jawab rasa penasarannya. Mengapa Alan jarang pulang dan selalu lembur di kantor? Laura bengong. Ia hari ini kerja cukup tidak punya tenaga. Kenapa sih? Senyum dong, kata Kiara. Males, gue pengen makan es krim deh. Mau nemenin? Idih, ngidam ya? Ngaco. Gue sibuk nih, habis ini gue harus ke poli. Lo ke kafe depan aja, ada tuh es krim, kata Kiara. Ya udah deh, maaf ya, gue duluan, kata Kiara. Laura menghela napas. Ia melangkahkan kakinya untuk ke kafe depan. Sungguh ia butuh gula untuk hari ini, karena ia rasa harinya sudah pahit dan dirinya butuh gula untuk pemanis. Laura bertemu dengan Alan saat mereka berada di lobi. Alan baru saja akan masuk dan Laura yang akan keluar. Laura bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menarik tangan Alan untuk mengikutinya. Kamu ngapain ke rumah sakit lagi? Enggak semua urusanku kamu tahu kan? Tanyanya balik. Saya ada urusan lebih penting, tolong, jangan mengganggu. Siapa yang sakit? Di sini aku bukannya mau hambat urusan kamu, tapi aku beneran nanya siapa yang sakit. Kamu atau siapa? Aku gak mau kamu sakit diam-diam kayak gini, kata Laura. Teman saya sakit, kata Alan, lalu melepaskan tangan Laura dari lengannya. Udah kan, saya harus jenguk dia. Belum selesai, kata Laura. Apalagi? Kenapa semalam gak pulang? Dan kenapa sering gak pulang? Ada urusan di kantor, kerjaanku banyak, kalau kamu mau tahu. Udah ya, Laura menghela napasnya dengan berat. Ikut, katanya begitu berhasil menyeimbangkan langkahnya dengan Alan. Alan berhenti kali ini menatap marah ke arah Laura. Enggak, ikut,
kata Laura bersikukuh. Kerja aja sana, urus pasien, jangan urus urusan saya. Laura kembali menyeimbangkan langkahnya. Dia juga pasien di rumah sakit ini, pasienku juga akan berarti. Tanya Laura, dia bukan anak kecil? Oh gitu, gak boleh masuk ya? Kamu mau saya pulang? Tanya Alan pada Laura. Boleh, tunggu di depan nanti pulang bareng, kata Alan dengan nada dinginnya, lalu meninggalkan Laura. Laura tidak menjawab apapun. Laura memilih untuk ke kafe depan, seperti niatnya sebelumnya karena ia memang butuh yang manis-manis untuk hari ini. Ini sudah sore dan Alan menepati omongannya untuk pulang bersama dengan Laura. Alan mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, akan tetapi di antara keduanya tidak ada yang mulai obrolan sama sekali. Tidak lama mobil Alan sudah terparkir di rumahnya. Gak usah masak, udah pesan makanan, kata Alan dan diangguki oleh Laura. Di rumah ini mereka hanya tinggal berdua, tidak ada pembantu, jadi Laura membersihkan rumahnya di sela-sela kesibukannya. Laura masuk ke dalam kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah beberapa menit makan malam, untuk mereka sudah datang. Laura turun, ia melihat Alan yang berada di sana sedang makan makanan miliknya. Tanpa menunggu Laura turun, Laura duduk di kursi depan Alan. Ia membuka makanan yang dibeli oleh Alan dan mulai memakannya. Makasih buat makan malamnya, kata Laura. Alan mengangguk saja sebagai jawaban. Tidak lama setelah itu Alan kembali ke ruang kerjanya meninggalkan Laura yang bahkan belum selesai makannya. Laura membuang bungkusan bekas makannya dan setelahnya ia ke ruang kerja milik Alan. Pintu terbuka. Istirahat dulu kali, rumah tuh buat istirahat. Laura meletakkan teh yang ia bawa tadi. Ia duduk di sofa panjang yang ada di sana. Biasanya sofa ini Alan gunakan untuk tidur, kala ia sudah tidak sanggup untuk berjalan ke kamarnya. Balik kamar, Ra, kata Alan pada Laura, yang sekarang justru merebahkan dirinya di sana. Jangan tidur di situ, kata Alan. Kenapa emang? Numpang aja siapa tahu kamu butuh teman. Alan tidak lagi menjawab, ia sibuk dengan komputernya. Mau nemenin tapi malah tidur, gimana ceritanya? Alan mengambil cangkir teh miliknya dan meminumnya sedikit demi sedikit untuk teman kerjanya malam ini. Esok harinya Laura sudah berada di rumah sakit. Lebih tepatnya, ia sudah berada di rumah sakit untuk bersiap ke sekolah yang akan mereka kunjungi. Laura bersama tim akan naik mobil rencananya dan sekarang mereka sedang menunggu jemputan. Tidak terlalu lama mereka menunggu akhirnya mobil yang akan menjemput mereka datang. Laura duduk di samping Kiara dan di sampingnya lagi ada Bu Rizka sebagai kepala perawat. Tanpa Laura duga ternyata begitu ia sampai di sekolah di sana, sudah ada beberapa tim dari perusahaan Lisey, yang mana itu merupakan perusahaan milik Alan. Mata Laura mencari Alan, namun ia belum menemukan cowok itu. Ayo dokter Laura, kata Bu Rizka, membuat Laura tersadar. Laura pikir sekolah ini hanya untuk anak-anak TK, akan tetapi di sini juga ada anak-anak sekolah dasar yang masih satu area dengan TK. Laura mengajarkan tentang bagaimana merawat kesehatan tubuh agar tidak gampang sakit, mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, hingga bagaimana mereka harus meminum vitamin agar daya tahan tubuh lebih kuat. Dalam sosialisasinya berlangsung, pintu terbuka, membuat Laura menoleh ke arahnya. Di sana ada Alan dan beberapa karyawan dari Lisey Group. Alan sempat terkejut, namun ia simpan rasa terkejutnya. Sekian dari dokter Laura yang semoga kalian semua sehat selalu dan bertemu dokter di tempat lain selain rumah sakit, oke? Ayo, ingat tadi cara cuci tangan yang benar ya, kata Laura dengan senyum ramahnya. Ia begitu lembut dengan anak kecil, siapapun yang melihatnya akan meleleh karenanya, namun sayangnya tidak. Untuk Alan, hatinya sudah mengeras untuk Miselia. Laura berlalu sekarang karyawan Lisey yang akan mulai menjelaskan bagaimana produknya ini bekerja. Sebetulnya ini tugas dari tim marketing, akan tetapi Alan ingin melihat langsung bagaimana mereka bekerja. Gelang buatan Lisey adalah gelang dengan mengandalkan gelombang jantung. Ini seperti jam tangan, namun bedanya lebih kecil dan fiturnya lebih sedikit. Gelang ini juga ada GPS-nya, jadi cocok untuk anak-anak yang sering ditinggal orang tuanya bekerja. Jadi mereka bisa memantau anaknya dari jauh. Serta gelangnya ini juga bisa menunjukkan alarm bahaya jika pacu jantung sang pemakai tinggi. Maka nanti di aplikasi ponsel milik orang tuanya akan berbunyi. Laura tidak meninggalkan kelas. Ia melihat Alan yang juga melihat kinerja stafnya. Keren, kata Laura berbisik pada Alan. Mau dong satu? Iya, jawabnya seadanya. Alan membuat produk ini sebenarnya karena ia khawatir dengan Miselia.
Ia bisa memantau Michelle dengan menggunakan produk ini, dan juga Michelle merupakan salah satu percobaan untuk produknya yang ini. Michelle hari ini sudah diperbolehkan pulang setelah menginap selama 3 hari di rumah sakit. Sekretaris Alan yang menjemputnya karena Alan masih ada meeting dengan kliennya. Menjadi seorang pemimpin perusahaan membuat Alan sedikit kewalahan untuk membagi waktunya dengan kehidupan pribadi miliknya. Dan malam pun tiba, Alan bergegas untuk datang ke Michelle karena gadis itu sudah bad mood karena Alan tidak mengantarkan dia pulang. "Hai Beb, aku minta maaf karena tadi gak sama kamu. Hari ini aku sibuk banget." "Bangun duduk sini," kata Michelle, menepuk sofa kosong. Alan beranjak, ia duduk di samping Michelle. Michelle menarik kepala Alan untuk bersandar padanya, menepuk pelan kepala Alan hingga membuat Alan tersenyum kecil. "Kamu sudah jauh lebih membaik?" tanya Alan. Matanya juga seperti Michelle yang fokus pada layar televisi. "Sudah, dengerin aku ya Alan. Aku bukan minta izin untuk kali ini, tapi aku cuma bicara." "Ada apa?" "Aku besok mau mulai aktif kerja lagi." "Nggak nerima banyak kok, paling yang ringan-ringan aja," kata Michelle. "Kamu yakin? Gimana kalau aku nggak ngebolehin?" tanya Alan. Ia khawatir sejujurnya kalau Michelle kerja lagi, karena mengingat kemarin yang tidak ada apa-apa saja tiba-tiba Michelle sesak napas. "Yakin, aku kasihan sama Yura, dia juga pasti butuh uang. Nanti aku pakai jasa orang buat antar jemput dan nemenin kamu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa lapor dia aja," kata Alan. Setidaknya Alan tidak menghalangi jalannya untuk bekerja aja, sudah seperti anugerah bagi Michelle. Alan pulang ke rumah, ia lihat bahwa Laura sudah berada di rumah. Gadis itu sedang berada di dapur untuk memasak makan malam. Akan tetapi, Alan seperti tidak minat sama sekali. Masakan Laura sudah matang. Ia hampir menangis karena masakan yang ia masak ternyata sama sekali tidak enak dan terlalu keasinan. Beruntungnya, Alan menunjukkan gerak-gerik tidak peduli tadi dan Laura tidak akan malu jika masakannya tidak enak. Derap langkah membuat Laura mengalihkan pandangannya. Di sana ada Alan yang berjalan menghampiri dirinya. "Jangan dimakan," kata Laura. Alan tidak menggubris. Ia meletakkan piringnya di meja makan dan setelahnya ia melangkah keluar. Laura sebenarnya tak apa jika Alan memesan makanan, akan tetapi jika Alan memesannya lebih dulu, padahal Alan tahu Laura sedang memasak, itu cukup membuat hatinya sakit. "Jangan dimakan kalau nggak enak." "Tuh, makan ini aja," kata Alan. Ia menyodorkan kotak pizza yang sudah ia buka. Laura menatapnya nanar. Alan sudah mengambil 2 potong pizza dan mengambil susu kotak di kulkas. Setelahnya, cowok itu berjalan ke arah ruang kerjanya. "Malu, tapi sedih," katanya, kembali duduk dan mengambil 1 potong pizza dan memakannya. Setelah makan dengan berat hati, ia harus membuang masakannya yang tidak enak sama sekali. Laura melangkahkan kakinya menuju kamarnya. "Laura, hihihi, Kiara, gue mau kursus masak, menurut lo gimana?" "Kiara, bagus dong." "Gila, tapi pertanyaan gue lo sanggup? Libur aja sebulan 2 kali." Jawaban terakhir yang diberikan oleh Kiara membuat Laura berpikir sejenak. Ia juga meskipun ia adalah anak dari pemilik rumah sakit, akan tetapi dirinya selama menjadi dokter, hampir semua kehidupannya ada di rumah sakit. Jika berada di rumah itu artinya ia sedang pulang saja. Harusnya Laura tidak perlu repot-repot segala ingin ikut kelas masak, toh Alan mungkin tidak akan makan masakannya. Namun Laura, ia hanya ingin setidaknya sekali dalam hidupnya merasakan indahnya jatuh cinta dengan orang yang ia cintai. Laura kembali meletakkan ponselnya di nakas. Ia bersiap untuk tidur karena besok pagi ia harus berada di rumah sakit. Kabar Michelle tampil lagi di dunia modeling membuat sebagian orang heboh di media sosial. Michelle menjadi salah satu juri dalam acara televisi yang bermuatan pencarian Miss 2023 tingkat nasional. Michelle tampil cukup anggun dan cantik, perempuan yang terlihat sangat susah untuk digapai. Michelle terlihat seperti malaikat yang bersinar di panggung, auranya terlihat sangat mahal. Alan, cowok itu melihat penampilan Michelle dari layar laptopnya. Ia masih berada di kantor, akan tetapi masih ia sempatkan untuk menonton Michelle yang menjadi juri. Alan tidak pernah tidak kagum dengan gadisnya. Michelle gadis yang ia temui saat ada pertemuan di acara kolega bisnisnya di Paris, yang pada saat itu dirinya masih ikut dengan papanya. Lambat laun mereka saling mengenal, hingga pada akhirnya Alan menyatakan cintanya di kapal saat mereka berada di Sungai Seine. Jasmine datang membawa berkas yang harus Alan pelajari. "Hari ini tidak ada lembur ya," katanya dan diangguki oleh Jasmine.
Alan melangkahkan kakinya keluar ruangan ketika ia lihat waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ia pun segera pulang. Rencananya ia akan pulang ke rumah Michelle karena ia ingin menyambut Michelle ketika gadis itu pulang. Akan tetapi baru saja ia akan membuka pintu mobil, ponselnya sudah bergetar. Tanda ada pesan yang masuk. Mama bilang akan segera tiba di rumahnya, dan juga Laura. Hal itu membuat Alan berdecak. Ia membuka pintu mobilnya dan melajukan mobilnya menuju rumahnya dengan Laura, bukan rumahnya dengan Michelle.